Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu ada cuitan dari Said Didu yang juga biasa kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, bicara mengenai Universitas Pasar Pramuka yang saya diketawain oleh seorang perempuan itu. Muncul-munculkan lagi ya kalau yang related dengan yang saya omongkan. Jadi ini ada judul Profesor Mantan Wamen diduga otak ijazah palsu Jokowi. Said Didu ada kaitan dengan kedatangan Menko ke Solo kemarin. Kemudian dan ini juga ada tulisan langsung dari Roy Suryo. Coba kita bacakan ya. Tadi saya sama Lisa dalam bongkar file sudah membahas soal rangkap jabatan. Sekali lagi ya, kita tidak melarang orang menjadi apapun. Yang kita larang adalah rangkap jabatan dan digaji double oleh negara. Ngerti bro ya? Karena itu uang negara, itu uang pajak ya. Oh, BUMN bukan uang negara sekarang. Secara administratif iya bukan uang negara, tapi kan itu intinya adalah uang dari negara juga, untuk negara juga. Itu kan sistem pencatatannya bukan APBN. Oke, itu pun baru kan. Coba kita bacakan mengenai nih. Profesor Mantan Wamen diduga otak ijazah palsu ini ngeri-ngeri sedap juga nih kalau begini ya. Atau kita ganti ya, diduga otak ijazah Universitas Pasar Pramuka, UPP gitu ya. Biar paham tuh. Langsung tempatnya yang kita ini kan. Otak ijazah Universitas Pasar Pramuka. Oke. Kita bacakan sobat dan sekalian ya. Menarik untuk dibacakan. Dari saking buru-burunya saya harus diperbaikin dulu baju saya. Oke. Kita bacakan. Dari fajar.co.id Jakarta, Profesor Mantan Wamen diduga otak ijazah palsu Jokowi. Said Didu, _2, ada kaitan dengan kedatangan Menko ke Solo kemarin. Fajar.co.id Jakarta, mantan sekretaris BUMN Said Didu mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang profesor yang juga mantan mantan wakil menteri dan kini menjabat sebagai rektor dalam kasus ijazah Jokowi. Nanti kita lihat ya, tanpa menyebutkan namanya, saya tahu tuh siapa namanya setelah saya searching. Profesor P ya. Saya dapat info dari Pak Roy Suryo bahwa ada Profesor Mantan Wamen yang saat ini masih rektor patut diduga sebagai salah satu otak pembuatan ijazah Mulyono dari Universitas Pojok Pramuka. Ujar Said Didu di X @Said_Didu. Said Didu menyinggung institusi bernama Universitas Pasar Pramuka. Gede lagi, pakai UPP-nya kecil aja dong. Sebuah istilah sindiran terhadap dugaan percetakan ijazah di luar jalur resmi ya. Lebih lanjut, ia juga menyinggung dinamika politik yang terjadi dalam waktu dekat. Apakah ada kaitan dengan kedatangan Menko ke Solo kemarin karena makin terpojok tandasnya. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak pesan WhatsApp sejak Minggu 22 Juni 2025 kemarin. Ia menyebut isi pesan yang diterima mempertanyakan kebenaran berita tentang mantan wakil menteri desa yang dikaitkan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Inti WA-nya menanyakan benarkah isi berita soal mantan wakil menteri desa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kata Roy kepada fajar.co.id. Dikatakan Roy, informasi tersebut bersumber dari pemerhati intelijen Sri Raharja Chandra SRC yang mengirimkan dokumen berjudul Bukti Baru Dugaan Otak Dibalik Pembuatan Ijazah Palsu Jokowi. Dokumen sepanjang 2 halaman tersebut sementara belum akan saya buka detail isinya kepada media. Namun intinya sangat clear menjelaskan detail apa dan bagaimana sosok Profesor P lengkap dengan track record dan keterkaitannya yang sangat jelas dengan UPP alias Universitas Pasar Pramuka, ungkapnya. Roy menjelaskan bahwa dalam dokumen itu dibeberkan masa lalu kelam profesor tersebut. Oke, nanti ini masih berita ya. Dijelaskan oleh SRC bagaimana masa lalu yang kelam dari profesor ini termasuk hobinya minum minuman keras dan bermain budi.
Senada dengan sosok yang digantikannya, Budi Ari saat masih menjadi Wamendes tuturnya. Ia juga menyinggung keterkaitan antara Profesor P dan relawan Jokowi. Ada kemiripan antara Budi Ari dengan Profesor P ini selain soal track record yang kelam di atas, keduanya termasuk dalam relawan Jokowi, hanya beda gerombolannya, kata Roy. Budi Ari di Projo sedangkan Profesor ini di sedulur Jokowi. Meski beda nama tapi relatif 11-12 tambahnya. Roy menyebut bahwa para anggota kelompok tersebut kerap mendapat banyak keistimewaan. Mulai dari jabatan komisaris yang diobral di rezim itu sampai posisi-posisi strategis dan dibayar menggunakan uang rakyat, katanya. Ia menyebut kondisi ini sebagai salah satu modus mereka untuk mengeruk keuangan negara yang sangat tidak profesional. Tidak berhenti di situ, ia juga menyinggung peningkatan status ekonomi para anggota kelompok tersebut. Status sosial ekonomi para anggota gerombolan tersebut biasanya mengalami mobilitas vertikal yang sangat cepat, Roy menuturkan. Tidak heran, kata Roy, ketika belakangan ini sosok P sudah mulai dikuliti, bahkan ia mengaku pernah menerima pesan pribadi dari profesor tersebut. Begitu menerima dokumen dari Bapak SRC, itulah saya kemudian ingat peristiwa yang terus terang kurang nyaman, di mana 1,5 bulan lalu ada WA yang mendadak saya terima dari Profesor P ini, katanya. Kata Roy, pesan itu masuk tepat pada Senin pukul 07.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengaku mengabaikan isi pesan dari Profesor P terkesan intimidatif, ya. Ia mengaku mengabaikan isi pesan dari Profesor P yang terkesan intimidatif. Saya abaikan alias tidak saya reply dan tidak juga dianggap penting, apalagi memang benar isinya terkesan mengintimidasi meski kalimat awalnya sok menggunakan kata sahabat dan menyampaikan saran soal kasus ijazah palsu Jokowi, jelasnya. Roy kemudian meneruskan pesan tersebut kepada SRC untuk dikaitkan dengan dokumen yang diterima. Memang akhirnya menjadi terungkap mengapa profesor tersebut harus repot-repot mengintimidasi saya untuk tidak meneruskan lagi upaya penelitian dan pengungkapan kasus yang sangat heboh dan memalukan bagi negeri ini, tukas Roy. Ia juga menyebut bahwa Profesor P pernah menjalankan usaha yang relevan dengan isu ini, memiliki usaha fotokopi dan percetakan di seputaran UPP Salemba yang sedang viral. Kronologi soal UPP ini jadi semakin berkesesuaian dengan apa yang diungkap sebelumnya oleh kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi, terangnya. Yang sudah mengerucut kepada dua nama yang paling bertanggung jawab memesannya, yaitu Widodo dan Denny ke UPP, yang bisa jadi ada kaitannya dengan usaha fotokopi dan pengetikan milik Profesor P ini, tandasnya. Ia pun mengungkap dugaan maksud dari Profesor P. Ia menduga ada upaya untuk menutupi keterkaitan antara oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap lahirnya ijazah palsu versi UPP. Ijazah yang tidak identik apalagi otentik dengan keluaran resmi Universitas Gadjah Mada yang asli tahun 85 itu, Roy membeberkan. Jelang peringatan HUT Bayangkara, Roy meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mewujudkan janji presisinya. Roy mendesak agar segera dilakukan penelusuran terhadap indikasi pencetakan ijazah palsu di UPP. Apalagi nama-nama oknum orang yang dimungkinkan terlibat makin cetar membahana alias ceto, welo-welo dan masih ada semua, lanjutnya. Termasuk juga Kapolri bisa membuka kembali hasil penangkapan dua orang yang disebut-sebut telah diamankan dari operasi di UPP tersebut tahun 2015 silam, dan juga hasil penyelidikan terhadap kebakaran di UPP ini tanggal Desember tahun lalu, cetusnya. Roy melihat bahwa kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini semakin mencuat, modus operandinya pun perlahan mulai kelihatan. Bisa jadi telah melibatkan banyak oknum, tidak hanya dari pihak-pihak kemarin yang sudah disebut, tapi juga orang-orang di Antartika, antar kita di posisi mereka, tandasnya. Roy bilang dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kasus ini semakin kuat, apalagi adanya informasi dugaan keterlibatan mantan pejabat negara Wamendes Profesor P dalam sengkarut proses pencetakannya di UPP. Belum lagi jika besok ada pejabat lebih tinggi lagi, bisa jadi sekelas menteri atau bahkan Menko yang terlibat. Mereka sekarang mungkin masih bisa berkelit, tapi sekali lagi kita selalu percaya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya. Luar biasa, ya. Minum dulu ya. Oke. Cukup panjang juga ya, tapi yang jelas sobat era sekalian, ini ada tulisan dari Roy sendiri. Kita agak pelan sedikit karena agak capek tapi kita baca secara teatrikal ya. Oke. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dari porosjakarta.com ya. Pakar intelijen Aceh bongkar keterlibatan mantan wamen dan relawan Jokowi dalam kasus ijazah palsu UPP. Benarkah? Oleh Dr. KRMT Roy Suryo Mkes. Porosjakarta.com Salemba.
Sejak Minggu malam 22 Juni 2025, ponsel saya tak henti menerima pesan WhatsApp yang mempertanyakan kebenaran berita dari Cherry News terkait mantan Wakil Menteri Desa dan dugaan keterlibatannya dalam kasus ijazah palsu atas nama JKW. Informasi tersebut bersumber dari Kolonel Purnawirawan Sri Raharja Chandra dalam kurung SRC, seorang purnawirawan yang makan asam garam di bumi Serambi Mekah, yang sehari sebelumnya mengirimkan dokumen penting kepada saya. Luar biasa. Dokumen tersebut mengungkap sosok Profesor P yang disebut memiliki keterkaitan erat dengan pencetakan ijazah palsu di UPP alias Universitas Pasar Pramuka, lengkap dengan rekam jejaknya yang kontroversial. SRC memaparkan latar belakang kram Profesor P termasuk gaya hidup negatif serta keterlibatannya dalam kelompok relawan sedulur JKW. Menariknya, Profesor ini sebelumnya disebut pernah menjalankan usaha fotokopi dan percetakan di sekitar kawasan UPP Salemba yang kini menjadi sorotan publik. Fakta tersebut memperkuat dugaan adanya hubungan antara Profesor P dan proses pembuatan ijazah palsu. Terlebih jika dikaitkan dengan pernyataan kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi BBS yang menyebut dua nama penting sebagai pemesan ijazah palsu, Widodo dan Denny. Ya, BBS Bambang Bitor Suryadi itu kader senior PDIP ya, lebih senior daripada Bambang Suryadi ya atau Basur. Saya juga mengungkap bahwa pada 6 Mei 2025 lalu saya menerima pesan pribadi dari Profesor P yang berisi nada intimidatif meskipun dikemas dalam bentuk saran sahabat. Pesan itu saya teruskan kepada SRC dan kini menjadi bagian penting dalam kronologi pengungkapan kasus ini. Maka dari itu saya mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar segera menindaklanjuti indikasi kuat keterlibatan sejumlah oknum dalam pencetakan ijazah palsu di UPP, termasuk membuka kembali kasus penangkapan 2 pelaku pada 2015 dan penyelidikan kebakaran mencurigakan di UPP pada 2 Desember 2024 lalu. Kasus ini semakin mencuat dan bisa saja menyeret nama-nama besar di pemerintahan, bahkan hingga level menteri atau Menko, maksudnya yang berkunjung kemarin. Namun kita percaya kebenaran pasti akan terbuka karena Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Sudah selesai ya, pakai namun. Oke. Sobat semuanya, itu dari Roy Suryo ya. Tidak banyak yang saya komentari. Karena sesungguhnya ini kan soal fakta dan harus diverifikasi. Mudah-mudahan Roy Suryo segera menyampaikan apa yang dia ketahui mengenai dokumen dari pakar intelijen tersebut. Ya, oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Ada yang menyebut nama, tapi saya tidak mau tahu. Bung Refli, itu ijazah asli Pak Jokowi, asli Pasar Pramuka. Hadir nyimak, Pak Jokowi orangnya baik, tidak pernah berbohong, kata Hafiz ya. Hadir. Saya tegaskan akan bela Pak Jokowi karena Pak Jokowi benar, tidak bersalah. Oke. Usut kasus ini secara tuntas. Skill pembohong level tertinggi. Ijazah S2 dan S1, S2, S3 bikin sendiri, dipercetakan sendiri. Omong-omong gelar profesor dari mana Bang Profesor? Pak Jokowi orangnya baik, tidak bersalah. Hafiz, lama-lama saya berhentikan dulu Hafiz ini ya, mengganggu karena berulang-ulang dia membuat. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita nggak usah baca. Skill gertak seperti penjudi tingkat dunia tidak aneh, menterinya bos judol. Pak Jokowi tidak pernah berbohong, cuma membohongi rakyatnya aja. Kamu mau bela Jokowi itu hakmu, mau nonggeng kek, mau nyebur ke gorong-gorong kek, masa bodoh. Tangkap dan adili orang-orang culas kayak Propesong dengan segala cara dapat ijazah palu ya, ijazah palsu maksudnya ini. Kemudian Teguh Santoso ini, Profesor otak kompresor ini adalah bukti jika Pak RG adalah filosofer yang katanya memiliki makna. Jika di luar profesor itu benar-benar seorang akademisi, tapi di negara ini profesor nyambi politik. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan seperti ini. Tapi karena ini sudah azan zuhur, saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi azan asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jelas.